Iya, jadi untuk yang guru atau trainer itu memang kita ambil dari profesional gitu ya. Emang dia konsultan dan dia juga trainer barista. Ya rezeki aja sih Potats ya, ketemu sama istilahnya apa ya, orang yang memang expert di bidang itu dan punya jiwa sosial dan juga punya hati yang besar gitu. Karena kan mengajar mereka nggak seperti mengajar orang pada umumnya gitu. Kalau Vanessa gimana? Seneng nggak Vanessa bisa belajar atau les ya di Rumah Ceria? Gimana tuh? Ceritain dong sama aku. Boleh lah. Gimana? Seneng, happy, aku ngendir-ngendirang. Halo Sobat Antara, ketemu lagi dengan saya Nabila Karisti dalam podcast Antara Close Up. Dan hari ini di studio kita setelah hadir anak istimewa yang menjadi barista ya. Langsung aja aku kenalin, ini dia Vanessa. Hai, seneng banget ketemu Vanessa. Dan juga ada Ibu Eliza ya, selaku Ketua Umum Potats. Potats ini adalah Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome. Oke, ini aku pengen ngajak ngobrol dulu Vanessa. Boleh Vanessa. Vanessa keren banget sih jadi barista. Oh, makasih. Iya, aku tuh pengen banget tahu jadi barista. Boleh kalau masuk, boleh. Tapi ada yang ada bosku di situ di kafe. Di kafe ya, Iya, kerja di betul. kafe ya barista ya. Ya, jadi aku pokoknya di hari ini obrolan kita sekarang ini aku harus bisa mencuri ilmu dari Vanessa ya untuk bikin kopi yang enak ya. Iya, Setuju betul. ya? Ya, Setuju ya? Iya, Oke, betul. kamu ajarin aku ya. boleh. Asik. Dan Ibu Eliza juga, ini saya mengapresiasi Potats nih Bu Eliza karena bisa melahirkan sosok anak-anak istimewa seperti Vanessa yang keren banget, udah bisa jadi barista, udah bisa kerja gitu dan tentunya diterima oleh masyarakat ya pastinya karena melayani masyarakat secara umum gitu kan. Iya. Nah, ini boleh cerita Yayasan Potats ini yayasan yang seperti apa sehingga akhirnya bisa melahirkan anak-anak seperti Vanessa nih yang keren banget. Ya baik, jadi Potats ya, Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome. Jadi kami adalah sebuah yayasan nirlaba berbasis komunitas yang mewadahi para orang tua yang memiliki anak-anak dengan Down Syndrome ini. Gitu. Dan kami sudah ada sejak 22 tahun yang lalu. 22 tahun? Tepatnya tanggal 28 Juli tahun 2003 gitu. Nah, tujuan awalnya memang Potats itu kan namanya juga Persatuan Orang Tua ya. Jadi tujuannya adalah memberdayakan para orang tua gitu. Karena awalnya pasti orang tua ketika mendapati anak dengan Down syndrome ini kan mereka pasti akan merasakan banyak perasaan gitu ya, udahlah sedih, kemudian kecewa, tapi juga bingung gitu harus bagaimana gitu. Nah disinilah akhirnya Potats itu berusaha untuk hadir untuk menjadi parent support group gitu bagi para orang tua. Tapi kemudian dengan berjalannya waktu, anak-anak yang dulu melahirkan masih bayi-bayi ini kan makin besar ya, terus mereka juga mau ngapain gitu, mereka sudah bersekolah masing-masing. Nah habis selain sekolah mau ngapain lagi? Jadi akhirnya Potats itu berpikir bahwa perlu nih ada wadah berkegiatan buat anak-anak supaya mereka bisa mengembangkan minat bakatnya. Akhirnya Potats tahun 2018 membuka RCDS, Rumah Ceria Down Syndrome. Jadi kayak tempat les gitu Kak. Iya. Di situ kita buka kelas-kelas di bidang seni, ada kelas menari, ada kelas angklung dan sebagainya. Ada juga di olahraga, ada yoga sama karate. Nah, ada juga kelas keterampilan melukis sama barista gitu. Nah, jadi Vanessa termasuk salah satu anak yang mengikuti kelas barista yang akhirnya di perjalanan kita dapat tawaran dari coffee shop gitu ya untuk mau nggak nih anak-anaknya bekerja di coffee shop kami anak barista ini gitu. Jadilah akhirnya sampailah mereka akhirnya jadi barista gitu. Wah, keren. Tapi ada berapa anak nih yang dibina di Rumah Ceria, Bu? Kalau untuk keseluruhannya itu ada sekitar 65 anak mengikuti berbagai kelas gitu. Untuk yang kelas barista sendiri sekarang ada 30 anak. Ada 30 anak. Ada waiting list juga gitu. Karena saking banyak yang mau ke barista gitu ya? Iya, karena kan memang dibatasi ya satu kelas itu 5 aja gitu supaya gurunya bisa fokus. Gitu sih. Itu mendatangkan mentor barista asli kah atau gimana tuh, mentornya gimana? Iya, jadi untuk yang guru atau trainer itu memang kita ambil dari profesional gitu ya. Emang dia konsultan dan dia juga trainer barista. Ya rezeki aja sih Potats ya, ketemu sama istilahnya apa ya, orang yang memang expert di bidang itu dan punya jiwa sosial dan juga punya hati yang besar gitu. Karena kan mengajar mereka nggak seperti mengajar
Iya, orang pada umumnya betul. gitu. Kalau Vanessa gimana? Seneng nggak Vanessa bisa belajar atau les ya di Rumah Ceria? Gimana tuh? Ceritain dong sama aku. Boleh lah. Gimana? Senang, happy, aku ngendirang. Girang ya. Ya. Tapi belajar apa aja di Rumah Ceria, Vanessa? Cari syndrome. Les apa aja? Les apa aja? Les itu namanya kopi. Bikin sama kopi. art sama cappuccino art. Bikin kopi art, cappuccino art. Susah nggak sih bikinnya? Tapi itu sedikit doang. Nah itu aku bikin kopi, aku juga bingung. Terus masain mamiku nih yang bisa kuat kalau aku doang itu baik. Jadi mami yang ngajak Jadi ya? mami yang ikut ngajak kelas ya barista. buat ikut kelas barista. Ya, aku Udah juga berapa baik. lama sayang di les di barista? Iya, udah berapa tahun? lama? Berapa 2. tahun? 2. 2 tahun. Iya. Wah, tapi memang anak-anak cepat belajarnya nggak Ibu selama ini? Sebenarnya gini, ya seperti anak-anak pada umumnya ya, kecepatan belajarnya kan berbeda-beda. Ada Iya. yang cepat, ada yang lambat, ada yang sedang gitu. Ada yang dari awal sudah tahun 2018 itu sudah mulai ikut barista. Kalau termasuk belakangan nih Vanessa nih, ketemu Potasnya termasuk belakangan gitu. Jadi memang pembelajaran kami itu menyesuaikan sih ya. Ada anak-anak yang memang punya kemampuan cepat ya, dia dengan cepat bisa mempelajari, bisa bikin berbagai macam varian menu, bahkan sampai ke latte art. Tapi memang ada anak-anak yang memang butuh waktu yang lebih panjang, jadi dia untuk misalnya untuk menuang, untuk mengocok aja perlu waktu lama. Nggak apa-apa sih, kita menyesuaikan dengan kecepatan anak-anak belajar. Oke. Intinya berusaha untuk dengan apa yang mereka miliki kita kembangkan, meskipun pasti nanti waktunya beda-beda gitu. Iya. Tapi Vanessa kalau ngomong-ngomong soal hobi nih, selain kamu kan seneng nih sekarang ya ngeracik bikin kopi ya. Hobi kamu apa lagi nih selain bikin kopi? Lari sama ondel-ondel. Nari ya? Nari, Iya, nari nari. tradisional. Personal. Terus? Itu aku sukanya wakung. Oh iya. Katanya juga kata Mami kamu prestasinya banyak ya, juara terus ya. Iya. Iya hebat. Makasih. Kamu sekarang umurnya berapa sih kalau boleh tahu? Aku 18 tahun. 18. Berarti kamu kelas berapa? 11-3. Kelas 2 SMA ya? Ya, Kelas 11 Iya. ya. Kalau di sekolah belajarnya apa aja? Sukanya itu tulis, ada yang itu bikinin tulis, ada yang itu bisa bikin sendiri. Habis lukis, ada buka aku wajah di situ kan di Rata Selatan putih yang berisi itu buku kalau curiga itu bisa jualan. Mungkin kayak keterampilan gitu ya, art and craft yang bisa dijual. Yang bisa dijual. Terus kamu jual apa? Jual itu patungan AP. Gantungan HP. Gantungan HP kamu bikin sendiri. Ih pinter. Tapi memang anak-anak seperti Vanessa ini memang atraktif ya untuk berbicara, interaktif begitu ya Bu ya? Ya pada dasarnya tuh mereka punya kelebihan untuk dalam hal bersosialisasi gitu. Mereka tuh senang bergaul, kemudian senang bermain juga, terus ketemu orang gitu kan, senang nyapa gitu kan, terus kemudian lebih hangat gitu. Apalagi kalau udah dirasa nyaman tuh biasanya memang mereka akan jauh lebih deket dan jadi akhirnya jadi gampang cerita gitu, nggak ada rahasia deh. Kalau udah deket gitu apa aja diceritakan. Cuma memang kan mereka punya kendala dalam berkomunikasi. Jadi tapi ya nggak apa-apa, maksud Betul. justru itu terus mendorong mereka untuk mau berbicara. Nanti lama kelamaan mungkin artikulasi juga akan diperbaiki. Meski mungkin masyarakat awam menilai stigma terhadap Down syndrome ini mungkin mereka yang IQ-nya tidak seperti anak yang lain, kemudian mungkin secara kemampuan penalaran atau memberikan gagasan juga mungkin tidak sebaik anak-anak yang lain, tapi mereka ternyata punya kelebihan lain yang menurut saya juga luar biasa. Mereka lebih hangat, lebih apa ya, dalam dekat sama orang, lebih terbuka juga, komunikasinya juga bagus juga ya Bu ya. Tapi memang di Rumah Ceria ini apakah dilatih juga hal seperti itu atau gimana Bu? Kalau dilatih secara khusus tidak, cuma memang itu kayak terjadi dengan sendirinya gitu kan, karena memang itu kan kelas ada tiap hari ya dengan berbagai jadwal. Jadi memang anak-anak tuh, saya juga nggak tahu ya,
kalau udah ketemu dengan sesama mereka tuh kayaknya emang mereka tuh udah hangat aja, ketemu tos kemudian berpelukan gitu, kemudian bicara bercanda, padahal kadang-kadang kita mikir ngomong mereka belum jelas ya, cuma yang nggak tahu ya mungkin kayak sudah ada bonding tersendiri gitu. Tapi sejauh ini stigma orang-orang terhadap anak Down syndrome ini apakah masih senegatif itukah atau gimana, Bu? Ya kalau stigma itu memang masih ada ya gitu kan. Mereka dipandang anak-anak yang tidak memiliki kemampuan apa ya, karena memang tadi dipikir bahwa dengan memiliki kecerdasan yang di bawah rata-rata itu dianggap nggak bisa apa-apa gitu kan. Kemudian ya dianggap aib lah gitu, terus juga kadang-kadang orang tuanya gitu kan disalahkan, ini gara-gara dosa orang tua nih gitu kan, gara-gara karma lah kayak gitu. Itu memang masih ada gitu. Cuman di podcast itu justru kita berangkat mengangkat dari kelebihan gitu. Kalau justru yang nggak tahu kan orang kelebihannya. Kalau kekurangannya mereka tahu, tapi kelebihannya itu yang orang-orang nggak tahu. Tapi ini menarik sih, karena aku pertama kali baru tahu kalau ternyata ada barista yang melibatkan Down syndrome ya. Ada kafe yang melibatkan Down syndrome sebagai barista. Ini awal mula Podtouch bersama dengan Kopi Kamu ketemu nih gimana sampai akhirnya seperti Vanessa dan teman-teman lain bisa jadi barista nih. Iya, jadi begini, kan memang dari mulai sebelum pandemi, pas pandemi itu kan kami terus berlatih ya, masing-masing online. Nah setelah pandemi nih, anak-anak kan biasa berlatih di kantor Podtouch. Lalu kita memberanikan diri, anak-anak kayaknya perlu ditambah skillnya. Jadi akhirnya Podtouch memberanikan diri, ada event-event bazar, kita ikutan, buka booth di situ. Jadi kita pingin anak-anak ini, selama ini kan kalau lagi latihan kan yang beli cuma orang tua atau siapa. Nah anak-anak mampu nggak ya untuk melayani pesanan dalam jumlah banyak gitu kan. Dan yang dikhawatirkan itu pada saat dan itu. mereka berani nggak nih kalau ketemu pengunjung selain yang orang tua yang biasa di situ. Jadi akhirnya kita mulai memberanikan diri ikutan bazar-bazar gitu. Alhamdulillah kan responnya baik lah, banyak yang pengen tahu, lihat dan sebagainya. Nah, saya ingat saya di bulan Agustus tahun 2023 kita ikutan bazar di Pondok Indah. Gitu. Memang kita buka bazar tuh bukan cuma jualan minuman, tapi memang anak bikin di situ. Jadi supaya masyarakat lihat ini loh kayak live cooking lah ya ibaratnya gitu. Betul. Nah ternyata di situ ada ownernya Kopi Kamu, Pak Rocky Pesik itu. Beliau lihat, loh kok ini anak Down syndrome gitu kan. Kemudian bisa ya bikin kopi. Akhirnya beliau nanya-nanya gitu. Kalau saya mau beli di mana nih? Kita bilang, oh kita belum punya gitu. Karena hanya ikutan bazar aja. Bazar dan kita cuma belajar di kantor. Saya bilang, saya punya coffee shop, kalau kalian mau bekerja mau nggak kalian bekerja di sini gitu. Oh kita bilang mau gitu kan, kita bilang meskipun deg-degan ya karena mikir anak bekerja bisa nggak ya gitu. Tapi akhirnya kita yakin aja deh dicoba gitu. Ya udah dari mulai Agustus sampai akhirnya kita terus matangkan, kita siapkan sampai akhirnya Desember 2023, 3 Desember itu kita launching pertama kali Kopi Kamu Podtouch gitu ya, untuk mulai anak-anak sebagai barista di sana. Jadi mulai dari Agustus sampai dekat-dekat ke Desember lah ya latihannya gitu ya? Iya, persiapannya. Jadi anak-anak yang biasa latihannya di kantor, kita mulai tuh anak-anak yang memang waktu itu kita mulai berapa anak ya kita pilih ya, yang memang anak dari segi usia produktif kerja, kemudian juga mereka kemampuannya juga ada. Jadi kita pilih 7 anak tuh. 7 anak yang jadi barista. Dan mereka mulai latihannya, ada latihan yang berpindah ke Kopi Kamu, menyesuaikan gitu. Iya. Jadi sekalian latihan juga gitu ya di Kopi Kamu ya. Betul. Dan Kopi Kamu juga melakukan penyesuaian gitu. Yang tadinya mejanya tinggi-tinggi, mereka sesuaikan. Jadi dibuat pendek mejanya. Beberapa alat juga seperti gelas-gelas ukuran gelas takar itu gitu. Dan mereka juga dikenalkan sama barista utama di sana, biar kan nanti mau kerja sama gitu. Jadi menjalin bonding juga sih. Ada barista utamanya ada berapa tuh, Bu? Waktu itu awalnya hanya dua. Gitu. Jadi mayoritas memang baristanya adalah Down syndrome ya, Bu? Iya, betul. Wah, keren seru. Tapi kamu seneng gak sih pertama kali kamu jadi barista nih, kesannya gimana? Pengalaman kamu pertama kali jadi barista tuh gimana tuh? Coba cerita sama aku. Seneng apa enggak, Nak? Seneng lah. Senengnya gimana? Jangan bilang aku bisa bebas untuk kebaikan. Dan kamu bisa bikin latte art juga ya? Bisa. Latte art apa aja? Coba cerita sama aku. Ada kembang. Terus?
sekarang love. Oh, love. Tadi juga aku lihat buah apel ya. Bisa ya? Bisa tuh buatan tuh foam. Dari foam Dari gitu. foam ya. Susah nggak sih bikinnya? Nggak bikin takut, bisa bikin sendiri. Ada water wheel, ada oven, bisa dia sendiri. Terus di sana sama teman-teman gimana? Ini apa namanya bareng-bareng ya? Iya, Di sana. betul. Sama sama enam teman kamu ya berarti ya? Ya betul. Oh iya, terus tanggapan dari pelanggan-pelanggannya gimana waktu ketemu kamu? Tamu-tamunya Seneng nggak? Tamu-tamunya ke kamu gimana? Baik nggak? Baik-baik nggak? Baik, orang itu terus pada mau aku buka pintu, buka pintu. silakan. Buka pintu, Oh, jadi apa nyambut tamu Nyambut gitu. tamu. Jadi selain barista, kamu ngapain aja di kopi kamu? Dari sini, silakan matinya. Oh gini, silakan. Selamat datang Betul, gitu ya? ujung yang baik, datang juga, datang sini juga. Oh iya, berarti kamu nyambut tamu, Iya, terus betul. bikin kopi, terus apa lagi? Itu biasanya bikin careci juga ada. Oh, bikin apa? Careci. Leciti. Oh, leciti, bikin leciti juga. Iya, betul. Oh, waktu ngasihin minumannya ke tamu gimana? Kamu deg-degan nggak? Terus kamu bilang apa waktu ke tamu ngasihin Tamu minuman? itu makasih kak. Iya. Tapi banyak tamu-tamu yang seneng sama kamu ngajak ngobrol gitu. Ada tamu banyak ratus yang itu kan itu bisa bikin itu ada kan orang itu kan ada tamu banyak. Tamu Ya, banyak. ada acara ibu sana kan Oh aku iya, temu jadi ibunya. ya, jadi sering tamu-tamu tuh datang itu bikin acara di situ, ulang tahun dan sebagainya. Suka gitu. bikin acara. Acara tahun. Tapi biasanya berarti dari rangkaian kamu bikin kopi, terus tadi nyambut tamu, bikin kopi, Iya, terus apa betul. lagi? Bersihin juga. Bersihin juga bambalang itu Mm-mm. ada yang tamu. Kalau nggak ada tamu Mm-mm. aman. Mm-mm. Kalau aku selesai, kalau ada yang ada beli, aku ikut petik-petik. Oh, ini mengetik-ngetik apa? Itu ada makanan Masuk-masukin. Oh, kayaknya itu kan. input makanan. Iya, jadi sekarang kayaknya Iya, mereka udah Bang. mulai belajar juga sih Iya. untuk apa namanya tadi masuk Iya, tadi input itu. Input makanan ya ke komputer atau tablet gitu. bisa, tapi aku pencetnya ada di sini. Aku nggak tahu nomor itu yang tapi itu nggak bisa. Ya kan memang masih baru, pasti masih Iya, belajar. kan masih Iya, belajar, nggak betul. apa-apa. Tapi tamunya banyak ya, banyak ya. Banyak kali. Banyak sekali. Hari apa aja coba kamu kerja di kopi kamu hari apa aja? Aku Kamis. Aku siangan. Siangan Siang. kesananya. Berarti 1 minggu sekali. Ya betul. Seminggu sekali. Terus berapa jam? Berapa lama Jam lama itu masih malam. Aku masih kerja? kerja. Kalau Kerjanya? aku malam itu bisa aku cepet. Ada orang tanya. Oh, kadang-kadang memang suka misalnya gini, anak-anak ini kan memang hanya 4 jam durasinya. Cuma kadang-kadang pada saat tamunya banyak gitu kan. Jadi kadang mereka suka nambah tuh gitu, termasuk Vanessa gitu kan. Harus jam 5 selesai nih. Nambah sampai kadang malam dan anak-anaknya sih happy-happy aja gitu. Iya. Berarti kopi kamu apa tuh operasionalnya dari jam berapa sampai jam berapa tuh? Bu? Sebenarnya mereka dari mulai pagi ya, dari sekitar jam-jam 7 jam 8 sampai malam. Tapi memang barista Down syndrome ini ada jadwalnya jadi mulai jam 10 sampai jam 5 sore. Dan itu terbagi dalam 2 shift gitu. Jadi shift 1 itu dari jam 10 sampai jam 2 siang. Gitu 4 jam. Nah, yang shift 2 dari jam 1 sampai jam 5 sore gitu. Cuma tadi saya bilang kan suka ada tamu-tamu jadi kadang nambah dan anak-anaknya seneng gitu ya. Udah jadi nambah durasi kerjanya. Ngomong-ngomong soal treatment kita sama anak Down syndrome ini mungkin sebagian awam masih banyak yang belum tahu ya Bu ya, ketika bertemu sama orang Down syndrome tuh baiknya ngapain, seperti apa, karena mungkin dikhawatirkan misalnya kita ngomong sesuatu ada yang tersinggung atau apa. Ini gimana sih sebenarnya Bu? Yang sering terjadi nih adalah ketika orang melihat anak-anak
kami ini kan ya mungkin mereka lihat ada sesuatu yang berbeda gitu kan. Jadi kadang-kadang pandangannya juga ada berbeda gitu kan seperti iya, itu. iya. Nah, sementara padahal anak-anak ini kalau kita misalnya tadi tidak tidak memiliki pandangan yang buruk ya sebenarnya sama aja seperti yang lain. Mereka senang kok disapa gitu, diajak ngobrol gitu. Jadi kan itu mematahkan lah ya pikiran awalnya bahwa takut. Kadang gini orang mikirnya takut nanti mereka ngambek dan sebagainya, takut tantrum. Padahal sebenarnya betul, mereka betul. enggak gitu. Iya, Jadi iya. disapa aja gitu, dijak ngobrol. Nanti mereka akan lihat kok kalau yang nyapa itu memang baik dari hatinya, mereka akan jauh lebih mudah untuk bisa lebih dekat gitu. Makanya kami punya program Playdate inklusif, Oh, di mana seperti apa tuh? ya jadi kami mengundang teman-teman dari komunitas, dari mahasiswa, dari pelajar itu untuk datang untuk beraktivitas bersama dengan anak-anak kami gitu kan. Kita Aktivitas seperti apa aja? ya bikin fun activity gitu seperti melukis bersama atau menyanyi bersama, menari bersama gitu. Intinya mendekatkan. Selama ini kan mereka mikirnya takut gitu kan Iya, deketinnya. Padahal ternyata setelah langsung berinteraksi ya nggak ada masalah, sama aja seperti anak-anak yang lainnya. Itu yang kami sengaja open kepada teman-teman di luar. Nggak apa-apa loh sama mereka itu Iya. biasa aja gitu. Tapi seberapa penting sih sebetulnya orang tua bisa memahami ketika mereka punya anak Down syndrome ya? Tentu awalnya pertama kali itu kan proses penerimaan ya, yang memang boleh dibilang tahapan yang sangat-sangat berat bagi orang tua gitu. Jadi yang pertama itu dulu kita menerima gitu mereka. Memang pasti butuh waktu dan tiap orang tua beda-beda. Ada yang cepat, ada yang butuh waktu panjang, tapi nggak masalah. Itu yang harus dilalui gitu proses-proses dari mulai proses denial dan sebagainya. Tapi kita berharap bahwa orang tua itu tidak berlama-lama dalam proses itu, menerima anaknya. Betul, bahwa karena anak seperti Vanessa ini juga kan anugerah ya Bu betul, ya. bahwa Sebenarnya mereka banyak kelebihan juga kok. sama aja anugerah seperti anak-anak yang lainnya. Jadi itu yang kita tanamkan bahwa mereka sama seperti anak-anak lainnya, mereka berhak diterima dan mereka berhak mendapatkan kasih sayang yang tulus dari kita. Jadi itu yang kita tanamkan ke orang tua gitu. Dengan tadi parent support group tadi, dan kemudian kalau mereka sudah menerima ya tadi kita mendorong mereka untuk segera melakukan screening kesehatan. Oke. Karena anak-anak ini sebagian besar lahir dengan memiliki penyakit-penyakit penyerta yang memang itu ada yang butuh untuk segera ditindaklanjuti seperti penyakit jantung bawaan atau hipotiroid dan sebagainya gitu. Jadi itu dulu. Nah, kalau sudah memang sudah deteksi screening tadi, nah mulai dengan memberikan mereka stimulasi gitu untuk supaya mereka perkembangannya nggak terlalu terlambat gitu. Nah, stimulasi ini ada yang dilakukan oleh para ahli ya, seperti melalui terapi. Tapi ada juga yang dilakukan di rumah, di mana orang tua membuat suasana ini anak merasa diterima, kemudian juga anak diajak ngobrol, diajak main. Itu kan sebenarnya stimulasi-stimulasi yang membuat mereka nanti akan menumbuhkan kepercayaan dirinya mereka gitu. Belum lagi nanti ya di rumah orang tua banyak ngajak mereka bermain-bermain yang sebenarnya ringan nih, tapi sebenarnya itu bisa mengasah tumbuh kembang mereka gitu, seperti itu. Nah, kemudian ketika udah besar gitu kita minta bahwa kan mereka memang tidak kepada yang sifatnya akademis ya. Nah, jadi Potas menawarkan gitu, ini loh berbagai kegiatan-kegiatan untuk membina talenta mereka gitu. Orang tua bisa menemukan nih apa talenta, karena pastilah Tuhan itu sepaket ya Mbak, menciptakan manusia itu ada kelebihan, ada kekurangan. Betul. Nah, kita berusaha untuk ayo kita gali kelebihannya. Orang tua jangan berpaku kepada kekurangan, kelebihannya. Karena memang orang tuanya juga di Potats juga dibekali dukungan moral juga ya Bu ya. Betul. Supaya bisa anak-anak seperti Vanessa misalnya mereka lebih mandiri lagi. Jadi orang tua nggak merasa sendiri gitu. Dengan melihat contoh-contoh gitu, kayak anak saya baru 12 tahun, 15. Terus melihat mereka, oh ternyata bisa ya gitu kan, itu kan jadi memotivasi. Termasuk juga pengunjung yang datang ke Kopi Kamu itu banyak sekali yang anaknya masih bayi-bayi kecil-kecil gitu. Jadi kayaknya itu mereka mencari inspirasi, kelak nanti anakku bisa seperti itu gitu. Jadi itu yang membahagiakan kita bahwa orang tua baru ini
lebih cepat bangkit dan mereka punya keyakinan bahwa anaknya punya masa depan yang baik gitu. Tapi tadi selain kopi kamu, Potat sendiri juga bersinergi sama mana lagi nih? Ada nggak tempat usaha atau yang memang sengaja untuk menyalurkan pekerjaan untuk anak-anak Down syndrome kita ini? Iya, sebenarnya sudah beberapa sih ya. Yang pertama ada anak kami yang pernah bekerja di perusahaan gitu kan sebagai desainer grafis ya. Kemudian juga pernah ada juga anak yang menjadi resepsionis ya di sebuah perusahaan gitu. Itu magang atau kerja? Kalau itu bekerja. Bekerja. Gitu. Oke. Tapi memang kebetulan anaknya sudah pindah bekerja di tempat lain gitu. Jadi yang saat ini yang bekerja memang baru di Kopi Kamu. Tapi kita ada program-program magang sih. Jadi anak kami ada yang sedang magang di hotel. Oke. Dia juga di bagian food and beverage-nya gitu ya. Ada kebetulan anak ini punya basic juga ikutan barista di Potas, jadi ditempatkan di sana gitu. So, ada juga yang di bagian di law firm jadi resepsionis, ada juga yang di bagian general affair. Jadi dia belajar fotokopi, scanning, kemudian menghasilkan dokumen seperti itu gitu. Alhamdulillah sih beberapa tempat sudah mulai menawarkan meskipun memang kebanyakan masih magang, tapi bagi kami itu sebuah pencapaian. Dan sekali lagi mendobrak stigma bahwa anak ini nggak bisa ngapa-ngapain, ya terpatahkan lah. Anak ini bisa kok dengan kesempatan yang kita berikan. Kemudian juga memang kan kita juga selektif ya memilih bidang pekerjaan yang mereka kuasai. Bisa kok anak kita. Betul, dan akses pekerjaan untuk anak Down syndrome juga ternyata terbuka juga ya Bu ya sekarang. Oke, dan Vanessa nih, Vanessa kan sekarang udah jadi barista. Ini emang cita-cita kamu dari awal apa gimana? Cita-cita kamu waktu kecil pengen jadi apa? Mau jadi apa waktu Jadi kecil? aku dulu kecil aku mau jangan ada orang, ada tolongi, ada amil, aku minta tolong aku mulia sekali menolong orang gitu. Menolong orang. Terus akhirnya kamu jadi barista nih sekarang. Kan sekarang kamu kelas 11 ya, kelas 2 SMA ya. Iya, betul. Nanti kalau udah keluar sekolah kamu pengen jadi apa? Masih mau jadi barista atau mau jadi yang lain? semuanya juga pengen. pengen jadi yang lain juga. Iya betul. Pengen jadi apa coba sebutin? Aku jadinya cewek, aku bisa rawat di rumah sakit itu. Aku pengen aku juga pengen di maca. rumah sakit, kerja di rumah sakit gitu, jadi dokter nggak? Bisa, aku bisa ada dokter. Pengen jadi dokter ya, nolongin orang-orang ya? Iya, ada orang sakit. Iya, nolongin orang sakit. Nah, aku ada orang itu apa mbak boleh silakan mau ambilin hari kan tunggu mindahin ICU. Mindahin ke ICU. Ya, tahu nih, pinter. Tapi mami sayang nggak sama Vanessa? Sayang mami lah. Sayang banget ya sama Vanessa ya. Dukung banget Vanessa nggak untuk kegiatan Vanessa? Mami setiap hari nganterin Vanessa berarti? Ya betul, sehari. Setiap hari ya? Ya betul. Dari Senin sampai Minggu ya? Hari Minggu. Apa aja kegiatannya Senin sampai Minggu? Kok banyak banget, nggak ada istirahatnya, nggak capek? Enggak, tapi aku seneng, aku pengen mau rapiin rumah, semuanya itu. Aku ada yang mencipili, ngatuin mami, berjemur. Maminya terharu punya anak kayak Vanessa. Mami tuh bangga tahu sama Vanessa. Bu Eliza, sebelum kita tutup podcast kali ini, ada yang ingin disampaikan nggak? Mungkin untuk masyarakat yang selama ini awareness ya terhadap Down syndrome nih masih belum peka gitu. Ini seperti apa nih? Iya, kalau dari kami sendiri berpikir bahwa yang kami butuhkan itu adalah dukungan dalam bentuk kesempatan dan juga perhatian. Gitu. Kami tidak ingin anak-anak kami dikasihani, dijadikan untuk hanya sekedar untuk rasa iba dan sebagainya. Gitu. Karena sejatinya juga anak-anak Down syndrome ini layak juga ya hidup berdampingan dengan masyarakat lainnya ya Bu. Betul. Keren banget Vanessa, nanti kita ketemu lagi ya, kita ngobrol lagi ya. Terima kasih juga Ibu dan terima kasih juga Sobat Antara sudah menyaksikan podcast Antara Close Up, dan kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Saya Nabila Karisti pamit, jangan lupa untuk menyaksikan di antarnews.com dan kanal YouTube Antara TV Indonesia. Sampai jumpa. Dah.